Halo Sobat Hobi Kayu, kali ini saya akan memberi tips cara kilat finishing rustic FGL Rubber Wood. Kilat artinya tanpa menggunakan spray, cukup dengan tangan dan kuas saja. Banyak pertanyaan dari pemakai FGL Rubber Wood atau kayu karet, terutama yang pemula, bagaimana cara finishing FGL Rubber Wood ini. Jadi pertama-tama dari kayu yang kita pakai ini kebetulan tebal 4 cm yang kita akan buat rak dinding, hiasan dinding. Pertama-tama kita pakai wood filler dulu, terutama untuk menutupi bagian-bagian celah maupun pori-pori yang besar. Wood filler ini kita pakai dari Mowilex warna jati yang cocok buat kayu karet warna natural. Setelah kita pasang aplikasikan wood fillernya, tunggu sampai kering, kemudian setelah kering kita bisa mulai proses rustiknya. Di sini kita menggunakan gerinda yang dipasangin amplas di ujungnya, kemudian dari sisi tebal gerindanya kita dorong di atas permukaan kayunya sesuai serat seperti yang dilakukan ini. Motifnya bisa kita buat seperti jalan seperti sungai atau juga bisa mengikuti pola karakter serat kayunya. Artinya kalau misalnya ketemu pas bentuknya seperti gunung, ya kita bisa ikutin bentuknya seperti gunung juga. Cuman kadang-kadang karena FGL bentuknya kotak-kotak kecil, jadi ya kita biasanya plastik lurus aja, jadi supaya kesan kotak-kotaknya itu bisa menghilang. Untuk sisi tebalnya juga kita bisa lakukan juga. Sisi tebalnya ini karena kena kepala kayu biasanya hasilnya rada gosong begini, rada coklat-coklatan kehitaman. Tapi nanti kita bisa amplas, pakai amplas tangan, hasilnya bisa hilang warna coklatnya tadi. Ya, kita coba hilangkan warna gosongnya ini dengan di amplas tangan. Memang agak susah menghilangkan gosongnya ini, tapi karena kita nanti mau rustic dengan warna walnut, ya kita pakai propan di sini. Water base namanya PWS, pakai propan wood stain. Water base kita pakai warna walnut sebagai warna dasarnya. Aplikasinya kita dengan menggunakan kuas. Begitu dikuas, kita kuasnya langsung kita kerja dengan 2 tangan, langsung dilap dengan kain lap bersih supaya hasilnya tidak terlalu tebal dan tidak menjadi bubble atau gelembung di stainnya. Jadi kita oles dengan kuas. Seketika itu juga sebelum menjadi kering kita langsung lap dengan kain lap yang bersih supaya hasilnya tidak rata. Kalau permukaan kayunya lebar sekali bisa dilakukan dengan cara disemprot supaya kita bisa lebih cepat proses mengelapnya. Ya, jadi setelah selesai, sekarang kita aplikasikan adalah glaze. Kita ambil dari glaze Impra juga, ada Impra. Glaze-nya kita pilih yang Van Dyck Brown. Jadi warnanya agak kehitaman tapi bukan black, bukan hitam pekat, agak sedikit abu-abu sebetulnya. Jadi caranya, aplikasinya adalah dengan kuas juga kita coba cocok-cocokkan kuasnya, maksudnya supaya bisa masuk ke celah-celah, ke pori-pori maupun ke alur yang kita tadi buat dengan gerinda alur rustiknya. Sama, jadi dikuas. Kalau belum terisi di bagian dasar kayunya yang dalam, berarti kita harus cocok-cocokkan lagi kuasnya. Sama, kita juga kerja dengan 2 tangan di sini. Tangan kirinya kita pegang lap bersih, lap kering,
Jadi setelah dipasang glazenya, dipuasin glazenya, kita akan segera lap dengan lap bersih. Pengelapannya perlu ditekan dengan kuat supaya glaze yang ada di permukaan bisa betul-betul hilang atau bersih. Jadi kita maksudkan di sini glaze-nya supaya masuk ke dalam pori-pori atau ke dalam celah-celah di bagian dasarnya. Sedangkan di bagian permukaannya kita maunya seperti hanya warna asli dari warna stain pertama tadi, yaitu warna balut yang kita aplikasikan sebelumnya. Ya, ini dengan sisi tebalnya juga kita lakukan pengolesan glaze, langsung dilap juga. Ya, ini kira-kira hasilnya tepat semua. Jadi kemudian kita lap lagi dengan lap ring. Ya, kalau warnanya kelihatan kurang rata di bagian-bagian tertentu, misalnya ini di bagian tengah, bisa diulang lagi glaze-nya supaya kelihatan lebih merata efek glaze-nya. Nah, sekarang efek glaze-nya udah mulai muncul seperti kayu yang terbakar. Ya, proses selanjutnya adalah dengan amplas. Kita pakai grid amplas 400. Amplasnya amplas aluminium oxide jenisnya. Di amplas kita nggak perlu tekan terlalu kencang, hanya fungsinya adalah meratakan tadi, karena kita pakai waterpiece cenderung bulu-bulunya bangun lagi dari kayunya, sehingga kita perlu amplas secara mengambang aja, menghilangkan tadi bulu-bulu sebelum kita lakukan proses top coat. Terus proses amplasnya dilakukan ke arah serat kayu. Nah, sekarang kita tahap akhirnya kita lakukan dengan propan wood stain. Kita pakai warna yang clear hijau. Sama aplikasinya kita menggunakan kuas busa. Kuas busanya kita bungkus dengan lap. Ya, dioles itu dengan kuas busa yang dibungkus oleh lap, karena maksudnya supaya kalau kuasnya kotor kita bisa ganti lapnya dengan lap yang baru yang bersih. Jadi kita selalu dapat permukaan kuas yang bersih dari lapnya. Ya. Setelah semua terisi sampai ke dasar-dasarnya, ke dasar-dasar kayunya, kemudian kita juga sama, kita pakai lap kering untuk segera diratakan permukaannya. Proses TC top coat ini boleh dilakukan 2 kali atau 3 kali sesuai keperluan. Kira-kira kita mau setebal apa top coatnya untuk melindungi permukaan kayu ini. Mungkin karena permukaan rak ini nggak terlalu besar, jadi lebih gampang aplikasinya dengan tangan begini. Kalau permukaan meja yang besar, kemungkinan kita harus menggunakan spray gun supaya bisa cepat dan prosesnya nggak terlalu lama. Maksudnya kalau tiap papannya panjang dan lebar, mungkin kita proses ngelapnya jadi terlalu susah. Atau kalau dengan spray kita bisa lebih merata, lebih tipis dan merata. Oke, jadi kita selesai sekarang. Ini hasilnya. Kira-kira proses awal sampai akhir dengan waktu tunggunya tadi memakan waktu sekitar 2 jam. Jadi ini raknya kita kombinasikan dengan rangka besi. Ada juga tadi biasanya yang stick taruh di depan, tadi diracik juga.
Oke guys, itu kira-kira sobat kayu semua hasil dari plastik kayu tadi.